Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A di Rabu 31 Januari 2024. Kita akhiri Business Q&A di bulan Januari ini bersama expert spesial kita ya. Seperti biasanya kalau di hari Rabu kita akan ditemani oleh Pak Budi Isman dalam sesi Business Q&A. Jadi kita tutup Business Q&A di Januari ini bersama Pak Budi Isman. Ya teman-teman semuanya. Sebulan ini gimana progres 2024 ya teman-teman semuanya. Yuk boleh diceritakan juga progres teman-teman semuanya nih selama 1 bulan ini mengawali 2024. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, suara saya udah terdengar dengan jelas sebelumnya di teman-teman atau masih terputus-putus atau kurang jelas? Teman-teman boleh bantu dijawab di kolom komentar ya. Sahabat Business Planners juga yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya kita bisa saling absen dan saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Nah, kalau di Business Q&A teman-teman bisa ya diskusi sambil tanya-tanya langsung ke expert kita. Di hari Rabu ini kita bersama Pak Budi Isman. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang belum kenal dengan business.id atau baru follow dengan business.id. Jadi kita harus kenalan terlebih dahulu sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup 1 kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Selain teman-teman bisa akses kelas-kelas berbayar, teman-teman juga bisa dapat video-video gratis pembelajaran nih dari sesi Business Forum. Jadi teman-teman buruan langsung di-download aplikasi business.id-nya di Play Store dan App Store ya. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran secara gratis dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang biasanya diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu nih teman-teman. Nah, kalau di hari Senin kita bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam kita bersama Pak Budi Isman di sesi Business Q&A-nya di jam yang sama, yaitu di 19:45 malam atau jam 8 kurang 15 menit. Atau teman-teman juga bisa ikut kegiatan Business Forum, dimana kalau di kegiatan Business Forum ini business.id mengundang banyak sekali expert-expert seperti Pak Rex Parindo, Pak Yuzakem Yahya, dan masih banyak lagi sharing insight juga nih dalam sesi tersebut. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan sesi Business Forumnya, bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Oke, selain itu, Business.id juga punya program offline nih untuk bantu para Chief Everything Officer nih, teman-teman yang masih pemula, yang masih mengerjakan semua kerjaan di bisnisnya sendiri. Nah, mau meningkatkan dirinya dengan keahlian dan kompetensi seorang real CEO. Teman-teman bisa bergabung di CEO Development Program. Dalam program ini, Business Planners akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam organisasi untuk membangun bisnis yang lebih profitable, sustainable, dan growing pastinya. Dan fokus pembelajaran pada tugas dan tanggung jawabnya CEO, kompetensinya seorang CEO, pengetahuan fundamental CEO, lalu rutinitas seorang CEO sampai ke praktek langsung. Jadi teman-teman akan didampingi langsung oleh expert juga nih, yaitu Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di banyak multinational company. Nah, untuk programnya ini berbentuk workshop selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring. Teman-teman yang mau bergabung bisa langsung cek feed Instagramnya business.id atau langsung ke link di bio Instagramnya business.id ya. Nah, oke, kita coba cek teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja nih. Yang teman-teman yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin sambil kita kenalan ya sama teman-teman yang sudah bergabung juga. Tadi saya lihat ada Pak Hergun nih, ada Pak Hergun. Lalu tadi kan ada pertanyaan juga ya teman-teman, di 2024 ini gimana sih Januarinya nih? Dari Sani nih menjawab, wah udah gas. Kita sambil kenalan sama teman-teman semuanya yang hadir hari ini. Yuk teman-teman boleh di drop nama dan domisilinya. Selamat malam Pak Budi. Malam Marisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik. Sekarang udah kelihatan mantap, ini. Mantap.
Mantap, iya Pak. Alhamdulillah ya Pak, dua terakhir ini kita benar-benar kelihatan, jadi nggak ada hambatan dari Instagramnya. Terima kasih banget Instagram untuk nggak ada hambatannya nih ke belakang. Oke Pak, sebelum kita ke sesi bisnis Q&A-nya nih Pak, atau ke sesi sharingnya terlebih dahulu, saya mau tanya-tanya dulu nih Pak. Kemarin Ya, kita ada sesi bisnis gathering ya Pak sama TDA Bandung nih. Pastinya itu juga diisi atau ditemani juga sama teman-teman bisnis planners ya Pak dalam sesi bisnis gathering tersebut. Boleh nggak sih Pak diceritain nih, ada cerita-cerita seru nggak sih Pak dalam sesi bisnis gathering ini? ya, senang sekali sih bisa ketemu lagi sama teman-teman TDA Bandung ya. Kita sebetulnya sudah cukup lama juga membantu ya teman-teman di Bandung, mungkin dari 2013 gitu ya. Dan selalu bekerja sama dengan komunitas-komunitas entrepreneurs ya di seluruh Indonesia, termasuk di Bandung. Jadi kemarin itu udah lama sih janji pengen ke Bandung. Kapan sih kopdarnya bisnis.id kan ya? Kemarin biasanya di Jogja aja. Nah, jadi kemarin TDA juga mau menjadi hostnya, menjadi tuan rumah. Akhirnya kita kerjasama ya dengan TDA Bandung. Lalu kita ambil topik sih sebetulnya ya. Topik yang apa sih? Ya mengenai kompetensi dari seorang owner sebagai CEO misalnya ya. Nah apa saja sih? Ya menarik sih karena memang tempatnya terbatas jadi nggak bisa lebih dari 120 gitu ya karena di restoran. Tapi banyak sekali saya ketemu teman-teman lama, tapi juga sekaligus melihat perkembangan mereka dan juga tentunya apa ya sangat-sangat gembira ya banyak sekali teman-teman bilang bisnisnya juga sudah maju tapi juga terus apa namanya ya terus juga berkeinginan untuk belajar. Nah ini yang menyenangkan kan itu ya karena selalu Iya. saya sampaikan bahwa kalau kita ingin maju bisnis kita maju kita nggak maju dari sisi perkembangan mungkin pengetahuan keterampilan ya sikap karakter ya. Dan juga termasuk yang malam ini akan kita bahas soal emotional intelligence ya atau apa namanya ya social Cerdasan intelligence-nya. emosional. Itu dia. Betul Jadi Pak. pengaruhnya apa sih? Jadi kemarin tuh banyak tanya jawab Yes. banyak banget. Nah, jadi saya senang mudah-mudahan bisa lebih rutin lagi ke Bandung, bukan rutin saja ke Jogja. Dan mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang di luar dari Jakarta, Jogja, dan Bandung, ya kita akan usahakan. Ya mungkin nextnya kita akan ke Surabaya dulu. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman yang ada di Surabaya terutama ya Pak bisa prepare nih supaya bisa spend waktu dulu, punya waktu dulu nih untuk kosongin jadwalnya bisa ikut kopdar atau business gathering sama Pak Budi. Jadi teman-teman stay tune untuk jadwalnya juga di Instagramnya bisnis.id ataupun di Instagram Pak Budi secara langsung ya teman-teman. Dan pastinya daerah-daerah lain pun nanti kita akan usahakan ya Pak bisa ada sesi kopdar ataupun business gathering. Jadi ditunggu ya teman-teman. Dan stay tune juga untuk jadwalnya di Instagram bisnis.id ataupun di Instagramnya Pak Budi. Oke, baik Pak, kita sudah di 752 juga, jadi kita mulai ya Pak dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. So, Business Planners, di malam hari ini, sesi Business Q&A akan membahas topik menarik nih bersama Pak Budi Isman, yaitu peran kecerdasan emosional dalam suksesnya seorang CEO. Jadi, kecerdasan emosional ini sangat ya Pak berpengaruh dalam suksesnya seorang CEO. Jadi, malam ini kita akan dengerin, kita harus kupas terlebih dahulu bersama Pak Budi Isman. So, Business Planners yang sudah punya pertanyaan, boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A, ataupun teman-teman bisa sambil menyimak dan sambil buat pertanyaan juga, dan nanti bisa langsung di-drop di box Q&A ataupun di kolom komentar. So, kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam semuanya business planners, semuanya. Ini ada tadi Teh Cici ya yang ikut juga dalam apa namanya ya dalam gathering kita ya kemarin tuh Kopdar di Bandung. Terima kasih Teh Cici juga ya produknya luar biasa. Beliau adalah punya bisnis fashion untuk anak-anak ya. Terima kasih sekali dan juga ya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dan juga setiap live ini juga banyak ilmu yang kita bagikan ya sesuai dengan waktunya. Jadi malam ini kita bicara mengenai emotional intelligence ya perannya ya kecerdasan emosional ya kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya ya. Nah sebetulnya konsep
emotional intelligence atau kecerdasan emosional ini sudah cukup lama ya. Ada bukunya yang namanya Emotional Intelligence ya oleh Daniel Goldman kalau nggak salah ya pengarangnya itu. Jadi sebetulnya banyak penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa kesuksesan seorang itu tidak hanya sebetulnya dari sisi IQ-nya ya, intelligence quotient-nya ya, artinya kecerdasan yang hanya berbentuk misalnya angka, misalnya ya pintar di sekolah ya, lulus ujian dan segala macamnya itu IQ-nya tinggi, tidak menjamin seseorang itu sebetulnya sukses di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah mereka melakukan penelitian itu, ya salah satu faktornya, jadi sekarang ini ada 4Q namanya ya, ada IQ, ada EQ, ada AQ, ada juga SQ namanya ya, spiritual quotient. Tapi malam ini kita bahas soal EQ-nya atau kecerdasan emosionalnya, emotional quotient-nya ya, emotional intelligence-nya. Nah, dalam konteksnya apa sih kan itu ya? Dalam konteks kalau kita sebagai pemimpin atau sebagai CEO atau owner dari sebuah bisnis, kesuksesan kita itu memang nggak cukup hanya dengan kita pintar, kita tahu hal-hal teknisnya, jago dari segala macamnya itu. Karena sudah banyak penelitian juga dan buktinya ya termasuk tentunya pengalaman saya pribadi selama lebih dari 30 tahun ya, baik sebagai pengusaha, sebagai profesional yang sudah mengelola bisnis yang mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu kita juga melihat, saya sendiri melihat bahwa misalnya ya kalau saya melihat dari orang-orang yang dipromosikan, orang-orang yang bisa karirnya meningkat dengan bagus ya di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, maka banyak sekali faktor yang namanya itu kecerdasan emosional itu yang sangat membantu gitu ya. Nah, dalam konteks ini tentunya kalau kita ingin juga sukses sebagai seorang CEO ya, maka banyak faktor yang sebetulnya membuat kita bisa sukses atau tidaknya gitu ya. Jadi dari beberapa live kita yang lalu, Raisa kan saya sudah juga cerita ya, misalnya kemarin juga di Bandung ya kita bahas ada 4 tahapan CEO ya yang saya bilang bahwa CEO itu sendiri punya tahapannya gitu ya. Pada saat kita misalnya baru sendirian, kita baru memulai bisnis, itu mungkin ya namanya Chief Everything Officer itu ya. Jadi CEO kreator namanya ya. CEO yang meng-create bisnis, yang menciptakan bisnis itu. Nah, begitu bisnisnya berkembang, tumbuh, nah dia mungkin membutuhkan pengetahuan, pengalaman, kompetensinya, sikap karakter yang berbeda dengan waktu awal-awal dia membangun sebuah bisnis gitu. Nah, berarti kan kita setiap tahapan itu kan berarti kita juga harus meningkatkan kapasitas kita, ya, kemampuan kita, baik pengetahuan kita, keterampilan kita, pengalaman kita, dan juga sikap dan karakternya itu. Nah, jadi di malam ini kita lebih fokus mengenai soal kecerdasan emosional itu perannya apa sih untuk kesuksesan seorang CEO atau Anda sebagai founder atau sebagai pemilik bisnis itu apa itunya. Nah, jadi tentunya sebetulnya kalau kita cerita kecerdasan emosional itu sebetulnya adalah kemampuan ya, kemampuan seseorang sebetulnya itu adalah mengendalikan, mengontrol, memahami ya kelebihan dan kekurangannya dari sisi emosinya dalam berhubungan dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi kalau saya boleh sampaikan, mungkin ada beberapa yang mungkin yang paling penting untuk saya. Kalau saya melihat, misalnya kalau saya melihat seorang leader yang sukses itu butuh apa aja sih, dan itu ya dari sisi kecerdasan emosionalnya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Mungkin saya ambil mungkin ya walaupun cukup banyak, saya ambil mungkin 4 atau 5 saja gitu ya yang akan kita bahas malam ini. Tapi saya kembali lagi mungkin dari live kita atau bisnis forum kita sebelumnya atau teman-teman yang sudah pernah ikut program offline kita ya, workshop CEO Development Program gitu ya.
itu saya menyampaikan bahwa di dalam sebuah organisasi itu kan mungkin saja kalau kita sudah cukup besar, berarti ada mungkin orang yang di bawah ya. Kemudian ada level operator misalnya ya, office boy, kemudian ada mungkin sekretari, administrator, kemudian di atas itu mungkin ada supervisor, di atas itu lagi mungkin ada manajernya, di atas itu lagi mungkin ada direksinya, di atas itu mungkin yang paling tinggi adalah tentunya CEO-nya atau direktur utamanya atau presiden direkturnya ya, atau Anda sebagai pemilik perusahaan yang kebetulan mungkin menjalankan bisnisnya. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi di mana kita posisinya di dalam sebuah bisnis atau organisasi itu, maka saya mengatakan bahwa sebetulnya seseorang itu untuk bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik ya, apapun itu pekerjaannya, apakah itu pekerjaan manajer, direksi, CEO, atau misalnya operator ya, salesman. Nah, itu sebetulnya punya dua sisi kompetensi ya, sisi kompetensi yang harus dipunyai. Nah, kompetensi itu apa sih sebetulnya? Nah, kan saya sudah berulang kali saya menyampaikan kompetensi itu sebetulnya adalah gabungan antara pengetahuan kita, keterampilan kita, ya, pengetahuan kita, kemudian juga sikap dan karakter kita yang membuat kita bisa menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, jadi itu yang namanya kompetensi. Nah, kalau kompetensi itu dibagi dua, ya, maka ada yang saya namakan hard skills-nya atau technical skills-nya. Skills yang teknisnya. Itu hard skills-nya, ya, hard skills-nya. Nah, ada juga yang non teknisnya atau soft skills-nya ya. Jadi keterampilan yang soft-nya istilahnya ya. Jadi kalau kita lihat di komputer itu kan ada hardware, ada software. Nah, mirip itu. Ya, hardware dan software. Nah, jadi orang juga begitu. Kompetensi itu ada yang hard skills atau technical skills, skills teknis. Kemudian ada juga yang namanya non teknisnya atau soft skills-nya. Nah, seperti saya sampaikan beberapa kali di live kita dan segala macam itu, bahwa semakin tinggi kita berada di sebuah organisasi gitu ya, maka kebutuhan soft skills-nya kita itu menjadi lebih tinggi dan itu ya. Nah, karena apa? Karena tadi itu pekerjaannya orang yang sudah di atas itu memang ya bukan lagi hal-hal yang terlalu teknis. Dengan asumsi tentunya mereka sudah punya tim ya, jadi bukan levelnya kita CEO katanya, judulnya aja CEO tapi masih Chief Everything Officer misalnya. Nah, kalau kita masih di level itu ya, berarti namanya kita menjadi CEO kreatornya lah ya, Chief Everything. Jadi kalau di level itu mungkin Anda memang harus punya skill teknisnya, hard skills-nya lebih banyak mungkin pada saat itu. Tapi begitu kita berkembang, tim kita sudah lebih banyak, sudah makin lengkap, maka kebutuhan kita untuk memahami, mengetahui ya dan menambah skills yang soft-nya ya atau non technical skills-nya itu semakin tinggi ya. Porsinya seperti itu. Jadi kalau misalnya waktu saya menjadi CEO misalnya entah itu di Danone ya, di Sariusada atau menjadi direktur grup di Coca-Cola dulunya, maka kalau saya lihat misalnya dari 100% ya pekerjaan saya sehari-hari, apa sih pengetahuan dan skills, keterampilan, sikap, karakter, dan pengalaman yang saya butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu lebih banyak yang soft skills-nya. Kan itu. Yang banyak soft skills-nya. Nah, soft skills inilah yang termasuk yang paling banyak berhubungan dengan kecerdasan emosionalnya, kan gitu ya. Atau emotional question-nya, atau emotional intelligence-nya itu. Ya, makanya topiknya malam ini kita bahas, apa sih perannya ya kecerdasan emosional itu untuk suksesnya seorang pemimpin, seorang CEO. Nah, karena tadi itu semakin tinggi kita di sebuah organisasi, maka kebutuhan untuk kita mempunyai skills yang non teknisnya itu menjadi sangat tinggi ya. Nah, apa saja itu misalnya ya, contohnya tadi itu ya skills komunikasi ya,
skills negosiasi, ya, problem solving, ya, misalnya people management, motivasi, ya, dan segala macamnya itu. Nah, jadi banyak ya. Jadi kalau kita ambil ya, kalau teman-teman yang belajar di CEO Development Workshop yang sudah pernah ya, yang hadir ya, kayaknya tadi saya lihat ada Yulita ya dari CEO-nya Audi Dental gitu ya. Nah, beliau juga sudah ikut ya CEO Development. Nah, jadi kita memang harus mengasah itu gitu ya. Jadi ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, kita asah itu, kita pelajari ya. Nah, kemudian tentunya kita akan praktekkan itu. Malam Mas Najib, apa kabar? Najib Wahab. Wah, ini foundernya Teguh ini ya. Oke, jadi intinya adalah semakin tinggi posisi kita di sebuah organisasi, kebutuhan kita untuk mengetahui, punya keterampilan, punya sikap dan karakter tentang soft skills atau yang kita namakan tadi itu non-technical skills-nya itu semakin tinggi. Karena pekerjaannya bukan lagi pekerjaan-pekerjaan yang teknis, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu. Nah, yang soft skills ini, disitulah sebetulnya salah satunya, ya, banyak dari soft skills itu yang kalau teman-teman pelajari mengenai kecerdasan emosional, itu banyak sekali, ya, dari sisi kecerdasan emosional itu. Nah, jadi kita akan coba masuk ya, apa saja misalnya ya, yang ada ya, akan membantu teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin atau CEO yang baik dari sisi kecerdasan emosional. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, orang-orang yang ini saya kasih contoh misalnya ya, coba lihat teman-teman yang ternama lah ya di dunia ini misalnya ya. Saya tidak mengatakan semuanya seperti itu, tapi banyak sekali. Misalnya Steve Jobs ya, bisa juga misalnya si Bill Gates ya, Mark Zuckerberg ya, dan segala macamnya itu ya. Kalau kita lihat ya, mereka itu mungkin setahu saya itu tidak lulus kuliahnya gitu ya. Justru mereka drop out dari kuliahnya gitu ya. Tapi kok bisa gitu ya membangun bisnis yang seperti itu ya, sebesar itu dan segala macamnya gitu. Padahal mungkin ya banyak juga yang orang-orang yang pintar-pintar sekolahnya IP-nya sampai 4 dan segala macam, belum tentu ya bisa sukses mungkin ya orang-orang yang kebetulan mungkin dari sisi akademiknya tidak terlalu bagus misalnya ya. Nah, karena mungkin dari sisi akademiknya itu yang lebih banyak digunakan IQ-nya misalnya, kan itu ya. Nah, sedangkan EQ-nya tidak diasah misalnya pada saat waktu dia kuliah dan segala macam. Makanya saya waktu masih bekerja dulunya gitu Raisa ya, saya mencari orang itu, saya nggak penting GPA-nya atau IP-nya itu nggak penting saya. Ya, nggak penting. Justru malah saya takut dengan orang yang IP yang 4,0 itu gitu ya, perfect straight A namanya. Kenapa begitu? Saya curiga aja ya bahwa apa sih yang dia kerjakan selain dari belajar kan gitu ya. Nah, padahal untuk mengasah kecerdasan emosional kita dan soft skills kita itu tidak cukup hanya dengan membaca buku, ikut kuliah saja kan itu. Nah, jadi kalau misalnya saya mencari orang nih, misalnya cari orang untuk tim saya, nah saya akan lihat itu, katakanlah dia kuliah misalnya, Raisa lah misalnya ya, Raisa kuliah, IP-nya 4. Nah, yang saya tanyakan bukan soal IP-nya itu, saya akan tanya apa sih kegiatannya yang lain di luar yang kuliah itu. Nah, sering sekali yang saya temui adalah orang-orang IP ini orang yang kurang bergaul kan gitu ya, yang mungkin hanya belajar ya dan segala macam sehingga tidak terasah kecerdasan emosionalnya itu ya. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi tidak terasa. Nah, beda ya, beda sekali ya. Saya lebih suka misalnya orang yang IP-nya mungkin cuma 2,5 mungkin ya, nggak usah 3 misalnya, tapi mungkin dia rajin berorganisasi, dia ikut di organisasi ini, dia ikut di organisasi ini, dia ikut ini, ikut itu, gitu ya. Nah, jadi sehingga dia sudah mulai mengasah di waktu kuliahnya misalnya itu adalah kecerdasan emosionalnya ya, karena kecerdasan emosional ini berhubungan dengan hubungan antara manusia itu, antara kita ya sebagai orangnya ya, dan juga hubungan kita dengan orang lain ya.
Nah, di dalam kita membangun kesuksesan hidup kita, apakah itu sebagai profesional, apakah sebagai pengusaha, itu menjadi sangat penting kan itu ya. Ya mungkin Raisa sudah sering sekali mendengar ya kalau cerita saya, ya saya sendiri sekolah di Indonesia yang nggak pernah tamat gitu ya. DO saya sering sekali DO saya gitu ya. Dan justru malah banyak teman-teman saya yang kuliahnya itu 4 tahun ya sudah selesai ya dan segala macam. Maka ya saya tidak mengatakan saya lebih sukses dari dia, tapi ya biasa-biasa aja kan gitu ya. Nah jadi itu yang bagi saya sih keseimbangan antara IQ dan EQ ya namanya emosional, kecerdasan emosional itu. Tentunya ya orang yang jago bagus pun kecerdasan emosionalnya tapi IQ-nya jongkok ya nggak bisa juga kan gitu ya. Jadi keseimbangan itu sangat penting ya. Nah, oleh karena itu seperti yang saya bilang tadi itu pengalaman-pengalaman itu yang akan juga terbawa nantinya pada saat mungkin dia memimpin ya, mungkin dia membangun bisnis gitu ya. Sehingga apa namanya ya ini kan bukan soal pergaulan aja ya, pergaulan itu hanya sebagian dari cara kita membangun kecerdasan emosional kan, tapi nggak cukup itu saja juga kan ya, banyak hal yang lain pengalaman kita ya. Jadi apa sih yang harus dibangun gitu ya kalau kita sebagai seorang CEO yang baik dari sisi kecerdasan emosionalnya. Yang pertama adalah yang kita namakan mungkin apa ya self awareness. Self awareness itu adalah kemampuan kita untuk memahami ya kondisi diri kita. Nah, jadi kadang-kadang kan yang paling susah itu kan ini ya, yang paling susah itu kan kita memahami diri kita. Jadi bercermin itu kan paling susah ya. Kita mungkin bisa menilai orang lain gitu ya, tapi sulit untuk menilai diri kita sendiri. Nah, orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi biasanya dia sangat-sangat peka ya terhadap dirinya ya, dan dia selalu mencoba melihat ya kemampuan dia dalam apa namanya ya memahami situasi emosinya dia, kekuatan dan kelebihannya dia misalnya ya, yang apa namanya yang mempunyai dampak terhadap orang lain ya. Jadi misalnya contohnya ya, kita ambil contoh lah ya. Orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi misalnya ya, itu biasanya kalau katakanlah kita lagi moody ya, ini nggak enak lah, kita banyak problem dan segala macamnya. Lalu kita ada anak buah kita misalnya datang minta misalnya bertanya ke kita dan segala macam. Nah, kalau orang yang tidak kecerdasan emosionalnya kurang atau tidak bagus misalnya ya, ya mungkin aja terpengaruh kan terhadap mudinya itu ya, lagi nggak apapun problemnya, mungkin dia dimaki-maki itu anak buahnya, wah kamu nih brengsek ini segala macam ya misalnya ya, padahal anak buahnya hanya sekedar bertanya mungkin atau apapun lah gitu ya, tapi dia sedang moody dan segala macamnya, dia nggak bisa mengontrol itu dan dia tidak menyadari bahwa itu mempunyai dampak yang negatif mungkin ke timnya misalnya ya. Nah jadi self awareness ini ya atau kemampuan kita untuk menyadari ya kekurangan dan kelebihan kita secara emosinya dan mengetahui situasi kita itu dan dampaknya terhadap orang lain itu apa, maka kita akan bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang ya. Nah, jadi itu yang pertama mungkin kalau saya lihat yang dibutuhkan seorang pemimpin ya, bukan hanya CEO bisnis gitu ya, mungkin seorang pemimpin secara umum gitu. Nah, lalu yang kedua ya, yang biasanya juga yang saya lihat itu adalah yang namanya apanya ya, kontrol ya. Kalau istilahnya itu kontrol ya. Orang-orang emosional yang kecerdasan emosionalnya bagus dan tinggi itu biasanya bisa mengontrol ya, bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol impulsnya ya, bisa juga mengontrol reaksinya terhadap situasi-situasi, bermacam ragam situasi gitu ya. Nah mungkin Raisa sendiri bisa lihat nih ya, orang-orang yang bereaksi terhadap sesuatu gitu ya. Nah kita akan bisa mendeteksi itu sebetulnya kecerdasan emosionalnya seperti apa. Jadi misalnya katakanlah dia lagi penjualannya lagi nggak bagus misalnya ya. Nah, itu kan gimana reaksinya kan itu ya. Nah, ada orang yang bereaksi misalnya
katakanlah moody dia, ya, ada yang bereaksi marah-marah dan mempengaruhi orang lain, ada juga yang bereaksi dengan tenang saja, dia memahami, dia melihat dulu, ya. Nah, itu kan akan berpengaruh sebetulnya, ya, apalagi kalau kita sebagai pemimpin kan itu ya. Nah, jadi bayangkan misalnya kalau kita sebagai CEO atau kita punya bisnis misalnya ya, lalu kita nggak capai target nih. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan kan itu? Nah, ada tuh kemarin aja baru aja saya dengar itu salah satu dari tim ya, dari yang kita mentor itu. Nah, timnya mengeluh gitu ke saya gitu ya. Oh, Pak, aduh ini gimana ya ownernya gitu ya. Ownernya ini hobinya hanya marah-marah aja. Kalau kita salah marah terus. Ya ini marah terus, marah terus. Nah, itu kan ya kalau saya lihat ya dari sisi kacamata yang singkat gitu ya, itu kan secara emosi ya, kecerdasan emosionalnya itu kan kurang bagus ya. Karena berdampak ke timnya dia ya, timnya dia. Sebab misalnya tercapai target itu kan bukan hanya soal timnya ya, itu kan tanggung jawabnya juga oleh ownernya, tanggung jawabnya juga oleh CEO-nya juga ya. Jadi nggak bisa hanya lemparkan saja seperti itu. Nah, tapi karena dia nggak bisa mengontrol emosinya gitu ya, sehingga ya dilabrak. Saya punya bos dulunya ya, saya nggak usah cerita siapa namanya, tapi di salah satu perusahaan yang saya kerja ini. Wah, itu bos saya itu semua orang hampir boleh dikatakan mungkin 99 orang, 99% orang benci sama dia karena dia itu kasar sekali gitu ya. Kasar sekali. Ya, sehingga kalau istilahnya itu direksi atau GM-GM-nya kami itu misalnya mau presentasi ya hasil bulanan gitu ya ke dia itu, wah persiapannya bisa berbulan-bulan karena takut salah gitu. Nah, takut dimarahin, takut dimaki-maki gitu ya, sampai ya ada yang bisa kencing berdiri gitu kalau berhadapan dengan dia gitu ya. Nah, kan itu membuat organisasi itu kan jadi stres ya. Nah, organisasi yang stres ya, itu membuat misalnya lingkungan kerjanya menjadi toksik. Menjadi toksik akhirnya tidak bagus ya. Dan akhirnya bisa saja orang itu keluar, bisa juga akhirnya motivasinya menurun, dan segala macamnya itu. Nah, jadi kontrol diri ya tadi itu adalah pemahaman terhadap emosi kita ya, terhadap kekurangan dan kelebihan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Yang kedua adalah soal bagaimana kita sebagai pemimpin atau CEO atau siapapun ya bisa mengontrol diri kita dari sisi emosinya, impulsnya, misalnya reaksinya. Ada juga yang kebalikannya, misalnya ada orang yang bereaksi luar biasa, misalnya katakanlah dia mendengar berita yang bagus misalnya. Reaksinya itu sangat emosional gitu. Sehingga bisa saja justru malahan gitu ya, dalam keadaan wah suka banget gitu ya, dia mengambil keputusan tertentu yang kadang-kadang dia nggak berpikir banyak gitu ya. Nah, padahal kalau dia tenang saja, dia pikir ulang dulu dan segala macam, mungkin keputusan itu tidak diambil, kan itu ya. Nah, berapa banyak orang yang misalnya sangat happy, lagi happy, ya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang sebetulnya mungkin merugikan dia, ya. Contohnya misalnya orang lagi happy, wah happy nih, traktir, ya, belanja kemana-mana misalnya kan ya. Habis belanja, habis duitnya baru bingung ya, baru setelah itu nyesal juga, aduh kenapa ya saya belanja jor-joran begitu ya, kan misalnya kan ya. Nah, jadi self control itu penting untuk kita sebagai pemimpin ya. Nah, lalu yang ketiga yang biasanya yang saya juga lihat ya, yang juga sering kita bahas di CEO Development Program itu ada soal motivasi gitu ya. Jadi seorang leader yang baik itu salah satu kompetensinya adalah motivasi ya. Bagaimana dia memotivasi timnya ya. Bagaimana dia bisa membuat timnya lebih produktif ya. Bagaimana caranya dia membuat misalnya lingkungan kerjanya lebih kondusif dan segala macamnya. Nah, jadi CEO yang punya kecerdasan emosional yang tinggi ya, biasanya paham ya emosi orang. Paham juga emosinya dia. Paham juga kontrol terhadap dirinya dan reaksinya dia. Sehingga kemungkinan besar ya dia jauh lebih bisa memotivasi timnya
ketimbang daripada pemimpin atau CEO yang tidak mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, jadi sebab ujung-ujungnya yang kita motivasi itu kan bukan mesin ya, yang kita motivasi itu adalah orang. Dan orang ini bukan mesin kan ya, sehingga kita harus pandai-pandai istilahnya ya, nggak cukup pandai saja. Kalau saya selalu bilang bahwa CEO itu harus pandai-pandai, bukan pandai saja. Kalau pandai itu saja itu mungkin IQ-nya bagus ya, mungkin IP-nya 4,5, tapi nggak pandai-pandai gitu ya. Nah, pandai-pandai ini kan penting ya, itu yang namanya emotional intelligence-nya. Nah, kemudian yang keempat biasanya yang saya juga lihat adalah apa ya, CEO yang punya kecerdasan emosional yang tinggi biasanya mempunyai yang saya namakan empati yang tinggi ya, empati ya, bukan simpati aja ya, empati. Nah, empati ini agak berbeda dengan simpati. Simpati itu ya saya tahu misalnya tim kita lagi sedih, oh saya simpati sekali ya kemarin dia kehilangan motor gitu ya. Ya udah selesai gitu. Empati itu lebih dalam ya. Empati itu biasanya kita itu merasakan apa yang mereka rasakan ya. Karena itu empati. Jadi misalnya Raisa lagi sedih misalnya ya, motornya dicuri orang misalnya, atau saya nggak tahu ya, misalnya apapun yang membuat kita sedih lah ya. Nah, kita sebagai pemimpinnya ya, kalau pemimpin yang punya kecerdasan emosional yang tinggi biasanya punya empati yang juga cukup tinggi gitu ya. Nah, empati itu artinya adalah memahami dan juga sharing ya, perasaannya kita itu dengan orang itu. Sehingga kita bisa melihat ya, jadi empati itu adalah kita bisa melihat dari sisi kacamata orangnya itu. Jadi kalau tadi itu Raisa misalnya kehilangan motor misalnya ya, sedih gitu ya. Jadi saya bukan saja soal saya memahami gitu ya apanya, tapi saya mencoba berdiri di posisinya Raisa. Nah, sehingga contohnya dampaknya apa sih misalnya ya? Empati itu dampaknya adalah kita bisa membangun hubungan yang dekat dan erat dengan tim kita, karena kita bukanlah hanya sebagai bos yang transaksional namanya ya. Kalau perlu aja ya udah, kalau enggak ya kita nggak perlu apa-apa gitu ya. Nah, sehingga budaya-budaya empati itu juga bisa membuat ya situasi dan tempat kerja kita itu menjadi lebih kondusif dan lebih positif gitu ya, sehingga itu akan membuat orang lebih termotivasi gitu. Nah, yang kelima biasanya yang saya juga lihat, sebetulnya banyak sekali, saya pilih hanya 5 ini aja dulu ya, itu adalah social skills-nya, people skills dan social skills ya. Nah, makanya kalau di dalam CEO development kita itu di bawah competency leadership itu banyak sekali soal people management, people skill, social skills-nya ya, karena social skills itu artinya kita berhubungan dengan orang bukan dengan mesin kan gitu ya. Nah, social skills inilah bagaimana kita membangun hubungan, berkomunikasi dengan mereka, melihat situasi-situasi tertentu. Jadi misalnya kan gini, saya misalnya contohnya ya, saya tahu misalnya yang bos saya misalnya, kalau saya punya bos misalnya ya. Nah, saya tahu bosnya ini kebetulan misalnya saya lihat-lihat, waduh, ini lagi murung nih, ya, mungkin lagi ada masalah kan gitu ya. Nah, kalau saya punya bukan hanya soal empati, tapi saya juga punya kecerdasan emosional yang tinggi gitu ya. Dan berarti salah satunya adalah social skill saya, ya, skill sosial saya. Mungkin saya tidak mau mengganggu bos saya dulu kan gitu ya. Saya biarkan dulu dia tenang dulu ya dan segala macamnya. Saya tahu dia mungkin lagi sedih ya. Nah, itu kan social skills ya, yang dibarengi dengan soal empatinya tadi ya, dengan pemahaman emosi orang dan emosi kita ya. Nah, sehingga ada orang yang nggak paham gitu, kita ini lagi sedih atau lagi apa, pokoknya ya kita lagi sedih pun dia hajar aja kita kan ya, gimana Pak, seperti biasa aja. Nah, itu kadang-kadang membuat ya, tadi itu hubungan menjadi rusak dan segala macamnya itu. Nah, jadi intinya adalah yang ingin saya sampaikan adalah sebagai pemimpin, apakah Anda seorang CEO, direktur utama, presiden direktur, owner, founder yang memimpin
perusahaannya yang punya tim, maka tidak cukup hanya technical skill saja yang Anda kuasai, gitu kan ya. Karena tadi itu seperti yang saya sampaikan, semakin tinggi posisi kita di sebuah organisasi, maka skills yang non-teknisnya akan lebih banyak digunakan dan bermanfaat dibandingkan yang teknisnya. Kalau Anda di bawah, ya yang teknisnya akan lebih banyak. Nah, salah satu faktor ya yang perlu mungkin kita asah dan pelajari gitu ya untuk memperkuat soft skills atau non technical skills kita itu adalah kecerdasan emosionalnya kita. Nah, termasuklah dari situ tadi itu soal self awareness-nya kita ya, kemampuan kita untuk memahami emosinya kita, kontrolnya kita, bagaimana kita memotivasi orang, empatinya kita mungkin, dan juga social skills-nya kita. Sehingga kalau kita padukan itu semuanya dengan skill-skills yang lain, dengan pengalaman kita, dengan karakternya kita, maka insya Allah ya, pengalaman saya pribadi juga gitu ya, kita bisa menjadi ya, CEO atau pemimpin yang baik, yang bisa menghasilkan result atau objektif yang bisa tercapai melalui orang-orang ini dan timnya kita. Itu Raisa mungkin ya, mungkin sebagai pembukanya ya kita sekarang bisa tanya jawab gitu ya. Dengan Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas insight-nya. So, teman-teman, gimana seru banget ya. Ternyata emotional quotient atau intelligence emosional ini sangat penting ya, Pak. Karena banyak banget perannya, banyak banget dampaknya. Jadi, teman-teman, mungkin yang sekarang emotional IQ-nya ini masih belum terlalu diasah ya, Pak. Belum terlalu terasah. Bisa banget ya, Pak, diasah kembali dengan coba berdiskusi lagi dengan tim ataupun coba tanya-tanya bareng atau diskusi dengan customer juga ya Pak, itu bisa membantu juga untuk mengasah dari emotional quotient-nya teman-teman sendiri. So tadi saya ada pertanyaan Pak lewat di kolom komentar nih Pak, dari Roti Sisir Bang Ucup kalau nggak salah, kalau misal nih Pak ada masalah antara personal tim yang sifatnya pribadi nih Pak, kita boleh ikut campur tidak Pak dalam masalah tersebut, karena masalah tersebut nih sudah menjadi mengganggu juga nih untuk kinerjanya dari si tim tersebut. ya, bagus ya pertanyaannya Bang Ucup ya. Kalau saya sih, saya biasanya agak menghindari ya urusan-urusan pribadi dan pisahkan antara urusan pribadi dengan urusan kantornya. Kecuali ya ada kecualinya. Kecuali tadi itu kalau urusan pribadi ini sudah mempengaruhi kinerjanya dia, ya, dan itu akan mempengaruhi kinerjanya itu dari sisi mungkin jadi negatif. Misalnya, katakanlah misalnya dia punya problem di rumah misalnya ya, sehingga membuat dia akhirnya apapun itu selalu terlambat ya, dia tidak termotivasi ya, dia suka marah-marahin orang saja kerjanya gitu ya, sehingga merusak tentu hubungannya, kinerjanya juga tidak bagus. Nah, kalau hal itu terjadi, tentu saja ya kita sebagai pemimpinnya itu harus melakukan yang namanya itu coaching dan mentoring ya, yang mungkin sifatnya lebih pribadi ya, tapi dalam konteks kita mencoba menyelamatkan dia agar persoalan pribadinya itu bisa selesai sehingga tidak mempengaruhi kinerjanya nantinya di dalam perusahaan kita. Jadi kalau ditanya bisakah? Bisa. Asal tadi itu. Tapi kalau dia tidak mempengaruhi pekerjaannya, saya akan menghindari dulu gitu ya. Ya, akan menghindari gitu ya untuk terlibat dalam hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Gitu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga sobat Budi buat teman-teman juga mungkin ada pertanyaan yang sama, bisa terbantu juga ya. Semoga nih dengan jawaban Pak Budi. Karena banyak banget mungkin ya teman-teman yang punya masalah pribadi timnya, tapi bingung ya Pak, kita ini sebenarnya bisa ikut campur nggak sih dalam urusan seperti itu. Jadi Pak Budi bisa membantu banget di jawabannya. Oke, saya ambil lagi pertanyaan dari box Q&A ya Pak, Ya. dari Ayu_Yuhu37. Bagaimana nih Pak respon terhadap BO yang jika sales menurun menuntut semua divisi berjualan produk nih Pak? BO itu apa ya? Mungkin seperti manajer ya Pak, karena di Oke. sini Bagaimana respons terhadap BO yang jika
sales menurun, menuntut semua divisi berjualan produk. Oke, jadi saya asumsi ini bosnya kali ya. Nah, that's okay. Ya sebetulnya itu kan ya tergantung respons kita apa sih. Artinya kalau kita bekerja ya tentunya apa apa yang diinstruksikan atau apa yang disarankan oleh atasan kita, leader kita, yang menurut kita itu bagus, bermanfaat dan bisa membantu memajukan perusahaan, ya harusnya kita ikuti kan gitu ya. Tetapi kalau itu tidak, ya itu akan merusak. Nah, tentunya kita akan bertanya kenapa instruksi itu dilakukan. Saya ambil contoh misalnya ya, pada saat zaman saya menjadi GM, waktu itu saya pernah jadi GM Coca-Cola di Jawa Timur ya. Dan pas pada saat itu adalah pas saat krisis tahun 98, itu krisisnya jelek banget, berat banget, jauh lebih berat daripada COVID-19 ini ya. Karena di situ ada kerusuhan ya, pemerintah hancur, Pak Soeharto turun ya, apa namanya, kerusuhan di mana-mana gitu ya, sampai di kompleks rumah saya itu di Margorejo itu dijagain sama tank gitu ya, karena ada perumahan gubernur di situ itu. Nah, jadi pada saat itu sales kita juga turun ya, jualan kita susah ya, karena kita juga takut jualan keluar terlalu banyak gitu ya, dan takut dijarah. Nah, sehingga waktu itu ya kita kumpulkan seluruh tim kita bertanya, ya, kalau bisnis kita ini hancur, berarti kita sendiri nggak bisa makan di sini kan gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Nah, salah satu idenya ya, misalnya waktu itu yang kita terima adalah, Pak, gimana Pak? Kami waktu itu ada sekitar 1.200-an orang lah ya, 1.200-an orang. Nah, waktu itu yang orang sales yang jualan itu mungkin, kalau nggak salah mungkin 18 cabang itu, mungkin sekitar 200-an gitu ya. Nah, jadi ada sekitar 1.000 orang yang bukan di luar sales itu, termasuk orang produksi, ya, orang administrasi, HR, finance, dan segala macamnya itu. Nah, waktu itu idenya adalah, Pak, kenapa nggak seluruh tim ini ikut jualan, Pak? Nah, kan tadi itu ya. Karena mereka mengatakan, Pak, kami kan di rumah kan bisa jualan sebetulnya. Kalau diizinkan, kami bawa produknya, tentunya dibuatkan sistemnya. Jadi setiap hari tim kita itu bawa produk pulang ke rumah. Nah, di rumah dia coba jualan tuh di kompleks rumahnya, tadi tetangga-tetangganya. Jadi akhirnya semua orang bergerak untuk menjual. Nah, kalau seperti itu, ya bagi saya bagus kan itu. Karena ada kebersamaan dari semua, jadi bukan orang sales saja ya, tapi ada orang produksi, orang finance, semuanya juga pengen ikut membantu gitu, karena kondisi krisis pada saat itu. Nah gitu sih Raisa. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, sebenarnya yang seperti itu pun menjadi kolaborasi ya, Pak, antar tim juga untuk mensolidkan lagi nih perusahaannya. Tapi, balik lagi ya, Pak, sebenarnya apakah hal tersebut ini bisa mendukung operasional dari bisnis saya sendiri, atau jadinya mereka terbebani ya, Pak? Jadi bisa coba dicarikan lagi solusinya ya, Pak, sesuai dengan kebutuhan dari bisnisnya tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk Ayu_Yuhu37. Next saya ambil lagi, Pak. Dari Adit_Safir ya, Pak. Gimana nih, Pak, indikator? Sebentar. Oke, dihapus, Pak. Coba saya ambil yang lain dulu ya. Dari Natasi.f. Bagaimana nih, Pak, melatih empati anggota tim, Pak? Ya, sebetulnya itulah tadi itu seperti yang saya bilang, kadang-kadang kecerdasan emosional itu kan salah satunya empati itu ya. Nah, itu kan tidak bisa seperti kita belajar matematik gitu ya. Kita ajarkan matematik 1+1 jadi 2 dan segala macam. Jadi caranya adalah memberikan mereka pengalaman-pengalaman tertentu sehingga mereka merasakan ya gitu ya. Jadi misalnya kita bisa kita membuat program bahwa kalau ada misalnya teman kita yang berduka, yang ada masalah, kita misalnya datangi rumahnya, kita memberikan penghiburan terhadap teman kita ini. Jadi kita mempraktekkan langsung ya. Jadi yang paling gampang itu adalah mempraktekkan langsung dan menjadikan itu budaya dan nilai-nilai
yang ingin kita anut di sebuah perusahaan. Sehingga mereka sendiri yang nggak punya empati itu terpaksa kan harus punya itu. Dan begitu mereka terpaksa, mungkin lama-lama mereka akan mencoba melakukan. Nah, lama-lama mereka merasakan sendiri, oh iya ya, karena orang lain mungkin juga berempati ke dia kan ya, kalau dia mungkin punya masalah dan segala macamnya. Sehingga dia sendiri merasakan juga emosionalnya itu. Jadi cara yang paling bagus bukan secara teori, oh empati itu adalah apa, misalnya belajar itu enggak. Jadi mempraktekkan, kemudian membangun sistem yang memang reward ya, atau memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang mempunyai empati levelnya yang cukup tinggi gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budia untuk netesi.f. Lanjut saya ambil lagi dari box Q&A ya Pak. Ya. Dari Serelia_Chandra. Bagaimana nih Pak menyikapi ketegangan yang selalu terjadi di perusahaan antara CEO dengan karyawannya Pak? Oke, ini siapa yang CEO, siapa yang karyawan nih kan gitu ya. Oke, saya nggak tahu juga masalahnya apa kan itu. Tentunya saya nggak bisa juga menjawabnya, menyikapinya itu. Jadi kalau kita sebagai karyawan gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah melihat situasi itu, kita mencoba mengerjakan pekerjaan kita sebaik mungkin ya. Apa yang bisa kita kerjakan, kita proaktif ya. Paling itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Penyebab ketegangannya saya juga nggak tahu, sehingga sulit juga saya memberikan jawaban. Tapi kalau saya misalnya sebagai anak buah nih ya, jadi misalnya CEO saya itu tadi itu yang suka marah-marah ya, tegang terus ya segala macam. Yang penting bagi saya adalah apa yang ditugaskan kepada saya, pekerjaan itu saya akan lakukan sebaik-baiknya, mungkin bukan 100% lagi, 110%-nya. Kemudian saya akan proaktif untuk misalnya memberikan masukan-masukan, saya proaktif juga mungkin mencari ide-ide baru misalnya ya. Sehingga kalaupun bos kita atau CEO kita itu misalnya orangnya menjengkelkan sekali misalnya ya, biasanya pengalaman saya selama ini, sejelek-jeleknya orang pemimpin ya, dia akan pasti lebih suka anak buahnya yang mencapai hasilnya, yang proaktif dan segala macam kan, dibandingkan yang tidak. Jadi istilahnya jangan berikan ruang tembak kepada pemimpin itu untuk menembak kita, karena ya tadi itu kita tidak mencapai target. Nah, ada alasan toh dia nembak kita. Kita nggak proaktif mungkin, walaupun itu bukan tugas kita, tapi kalau kita lebih proaktif kan mungkin dia akan menjadi lebih senang. Jadi intinya adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan, melebihi dari apa yang kita butuhkan, proaktif saja untuk mengembangkan diri kita. Sekarang fokus kita adalah membantu perusahaan ini, itu aja cukup menurut saya untuk sementara waktu gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budia untuk Serelia_Chandra. Ini saya ambil lagi nih Pak, ada komentar dari Bang Ucup_Rotisisi. Berarti nih Pak, kita harus dari awal membangun budaya kerjanya berdasarkan dengan kecerdasan emosional ya Pak. Oke. Ya. Jadi itu kan bagian ya. Sebetulnya itu kan bagian dari kompetensi yang dibutuhkan oleh semua orang nantinya. Tapi akan sangat lebih dibutuhkan lagi kalau posisi kita itu sudah menjadi leader ya di sebuah organisasi itu. Jadi kalau memang bisa kita membangun budaya itu, membuat itu menjadi nilai-nilai yang kita apresiasi, itu akan semakin bagus karena akan lebih cepat kita bisa menanamkan ya nilai-nilai dari sisi kecerdasan emosional itu yang kita praktekkan sehari-hari gitu. Oke, baik Pak. Lanjut saya ambil lagi pertanyaan dari box Q&A dari M. Hasnon ya Pak. Bagaimana sikap pemimpin jika instruksi yang disampaikan kepada bawahan tapi selalu direspon dengan ngambek atau moody nih Pak? Ada instruksi dikasih, habis itu ngambek, yang ngambek orangnya gitu. Ya mungkin ya tergantung instruksinya ya. Kalau instruksinya instruksi yang misalnya saya nggak tahu, misalnya katakanlah yang tidak wajar ya, yang tidak wajar, ya mungkin kita yang memberikan instruksi yang harus melihat kembali tadinya ya, kita harus self awareness kita itu harus ada gitu ya.
Tapi kalau misalnya instruksi itu adalah instruksi yang normal, instruksi yang membangun perusahaan, instruksi yang memang pekerjaannya kita, kitanya yang ngambek berarti kitanya yang salah menurut saya. Jadi kitanya sendiri yang harus memahami sebetulnya instruksi itu apa sih sebetulnya dan untuk kita dan perusahaan itu bagaimana. Jadi bisakah kita menolak instruksi kalau instruksi itu tidak benar, misalnya melanggar hukum misalnya atau melanggar norma-norma, ya bisa aja sih kita menolak kan itu. Tapi kalau masih di batasan normal, apalagi itu kemajuan perusahaan dan segala macam, lalu kita yang ngambek berarti kita ini menjadi masalah sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi dari M. Haston. Lalu saya ambil coba pertanyaan dari kolom komentar ya, Pak, dari Yudit Pramata tuh. Karyawan saya nendang pintu kamar mandi kantor karena emosi terhadap sesama karyawan. Apakah saya sebagai CEO harus minta ganti rugi, Pak? Dan gimana cara saya menyikapi kejadian tersebut? Ya sebetulnya sih, uh, ya itu tadi itu berarti kan karyawan itu sendiri tidak bisa mengontrol emosinya ya. Nendang kamar mandi dan itu rusak misalnya ya. Nah, kalau kita mau menanamkan ya, uh, misalnya kebutuhan kita itu terhadap orang-orang yang bisa mengontrol emosi, maka harusnya itu ada punishment-nya, kan itu ya. Ya udah kita denda aja dia minta ganti rugi biar dia juga paham bahwa dia harus mengontrol emosinya. Kalau emosi itu jangan merusak yang lain kan gitu intinya kan itu ya. Nah, jadi bayangkan kalau baru baru pintu yang ditendang, kalau misalnya dia bunuh orang gara-gara emosi kan lebih gawat lagi kan gitu ya. Jadi kalau kita biarkan, berarti kita membiarkan juga seolah-olah, oh ini normal-normal saja. Kalau kita emosi, kita tendang-tendang semuanya, kita hancurin perangkat kantor, wah kan repot juga kan itu. Betul. Oke, baik Pak. Jadi sebagai tambahan lagi mungkin dari emotional question ya Pak, IQ-nya itu mungkin jadinya agak terlihat rendah ya Pak dengan kejadian seperti itu juga. Dan tadi kan dari Bang Ucup Roti Sisir pun komen ya Pak, sebenarnya budaya kerja ini bisa dibangun dengan IQ yang baik ya Pak. Jadi mungkin Ya. bisa dicek lagi ya Pak, emotional questionnya ini seperti apa sih dari karyawannya masing-masing. Oke, saya ambil lagi pertanyaan dari Arkanudin di box kiri ya Pak. Ya. Aiki kan ada tes yang bisa terukur ya Pak. Untuk Kiki ini Pak, ada toolsnya juga kah Pak? Oh, yang khusus seperti IQ itu nggak ada gitu ya. Tapi banyak alat-alat yang lainnya ya, misalnya melalui assessment ya dari sisi attitude dan karakter misalnya ya. Istilahnya itu profiling ya itu ada ya. Tapi tidak ada yang persis seperti IQ. Ada sih. Jadi misalnya soal karakter misalnya ya. Nah, ada asesmen mengenai karakter, soal sikap dan segala macamnya. Preferensi ada, DIS namanya itu juga ada, macam-macam sih ya. Preferensi itu juga ada gitu ya. Tapi nggak ada yang persis seperti IQ test itu kan ya satu tes gitu ya. IQ itu ya sama. Ini caranya kita mentes anunya ya. IQ-nya. Tetapi untuk mentes EQ-nya itu banyak sekali tools-toolsnya tergantung kita mau yang mana kan itu. Tapi yang paling gampang itu sebetulnya adalah melihat sendiri sebetulnya emosional, kecerdasan emosional itu mudah mudah terlihat ya. Kalau kita yang sudah punya pengalaman sangat mudah melihat orang ini punya atau tidak kecerdasan emosional. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semoga bisa bantu jawaban dari Pak Budi. So, kita sudah ada di penghujung dari sesi Siski ini pada malam hari ini. Ternyata seru-seru banget ya, Pak. Selain kita dengar sambatan dari CEO-nya langsung, tapi kita dengar juga sambatan dari seorang karyawannya juga nih terhadap CEO-nya terkait kecerdasan emosional juga ya, Pak. Ada yang dalam marah-marah juga, ada yang ternyata CEO-nya kurang ini juga. Jadi teman-teman banyak banget ke pengalaman-pengalaman serunya. Terima kasih banget yang sudah bertanya juga. Tapi sebelum kita tutup dari sesi bisnis ini malam hari ini, Pak, ada pesan tambahan dari Pak sebagai penutup untuk teman-teman semuanya dan tambahan ini supaya teman-teman bisa membangun budaya kerja yang bisa ambil IQ-nya nih Pak yang lebih baik lagi, lebih standarnya lebih mantap lagi nih buat agar lebih budaya kerjanya ini lebih baik lagi Pak ke depannya. Silakan Pak. Ya,
Terima kasih. Jadi intinya seperti apa yang kita bahas ya malam ini ya, bahwa sebetulnya untuk kita menjadi sukses itu di bidang apapun, termasuk dalam bisnis ya, kita membangun bisnis atau kita menjadi karyawan dari bisnis itu, salah satu faktor yang harus teman-teman upgrade itu adalah yang namanya soft skills atau non-technical skills ya. Jadi skill-skills, pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang berhubungan dengan hal-hal yang soft istilahnya, non teknisnya gitu ya. Nah, salah satu hal yang non teknis itu adalah mengenai kecerdasan emosionalnya kita. Nah, kecerdasan emosional ini bukan seperti kita belajar matematik atau akuntansi kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kecerdasan emosional ini kita harus mungkin lewat dengan membaca, dengan melihat, di mentor, di coach dan segala karena kalau tidak ya kita akan sulit kita mendapatkan pengalaman itu gitu ya. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu kadang-kadang kita dari kecil sebetulnya sudah bisa kita lihat nih orang-orang ini sudah punya kecerdasan emosional atau tidak gitu ya. Makanya banyak orang yang mengatakan kadang-kadang umur itu tidak sama dengan kedewasaan. Nah, jadi maksudnya sebetulnya adalah ada orang yang mungkin umurnya muda, misalnya ya, tapi kecerdasan emosionalnya tinggi gitu, dibandingkan ada yang sudah tua, ya, tapi kecerdasan emosionalnya zonk gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau sukses menjadi seorang CEO, berarti kita juga harus mengasah dan sekaligus juga ingat tadi semakin tinggi posisi kita di sebuah organisasi, semakin banyak timnya kita, maka kebutuhannya kecerdasan emosional dan skill-skill non teknis itu menjadi sangat-sangat kritikal. Oleh karena itu, silakan teman-teman belajar ya dimanapun teman-teman mau belajar, baca buku, lihat YouTube ya, kunjungi bisnis.id ya di webnya atau aplikasinya, lihat di bisnis-bisnis forum. Kalau mau silakan juga ada juga program kita nama CEO Development Workshop ya yang akan kita adakan di bulan Februari 1920 di Surabaya nantinya. Oke, gitu Raisa. Oke, terima kasih Pak Budi atas insight-nya pada malam hari ini dan sudah siap luangkan waktunya mencurahkan ya Pak banyak sekali insight pada malam hari ini dan semoga bisa membantu dan bisa langsung dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya ya, terutama yang lagi mengasah kembali ya Pak emotional question-nya, lagi mengasah lagi IQ-nya nih supaya lebih baik lagi ke depannya dalam menghadapi situasi yang emosional ataupun yang lainnya ya. So, semoga bisa langsung dipraktikkan oleh teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau diasah lagi nih Pak emotional questionnya ataupun keahliannya dalam menjadi seorang CEO bisa langsung bergabung di CEO Development Program di mana teman-teman bisa akan belajar fokus pada tugas dan tanggung jawab CEO, lalu kompetensi CEO, pengetahuan fundamental CEO sampai ke rutinitasnya seorang CEO nih yang gak cuma fokus pada teknik ya Pak, ternyata banyak banget yang fokusnya harus pada non teknik. Jadi teman-teman yang mau diasah kembali seorang CEO-nya ya Pak, jati dirinya sebagai seorang CEO bisa banget ikut bergabung di CEO Development Program pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2024 di Surabaya. Teman-teman nanti bisa cek juga untuk detailnya di feed Instagramnya bisnis.id ya. Nanti langsung dipandu oleh Pak Budi Isfani yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di banyak multinational company. Jangan sampai ketinggalan pastinya karena slotnya terbatas, teman-teman harus segera daftar ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah bergabung pada bisnis ini malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dan selamat beristirahat Pak Budi. Oke, terima kasih juga Business Planner sudah bergabung di sesi Business Q&A pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A di bulan Februari. Kita mulai lagi dengan bulan yang baru, kita akan belajar lagi. Jadi teman-teman siapin lagi untuk kertasnya, siapin lagi catatannya supaya di bulan Februari makin banyak catatan dan pembelajarannya. So, terima kasih sudah bergabung di Business Q&A malam hari ini. Kita jumpa lagi di sesi Business Q&A ataupun di sesi Business Forum lainnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.